warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas PMK Unesa A yang beranggotakan saya Ahmad Rohim dengan NIM akhir 037. saya Vivi Trilandari dengan NIM akhir 001. Saya Siti Nurham Hidayatul Rahmah dengan NIM akhir 016 Saya Renaldi Melvin dengan NIM akhir 042 yang akan memenuhi penugasan peer teaching mata kuliah pembelajaran IPS SD yang diampu oleh Dr. Sekar Purbarini Kaulian, SIPMED. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi anak-anakku semua. Sebelum Bapak mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anakku hari ini? Oke, alhamdulillah Bapak lihat dari ekspresi anak-anakku semua di sini semangat dan juga siap untuk menghadapi pembelajaran hari ini. Nah, oke, mungkin sebelum kita memasuki ke agenda selanjutnya, akan baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bersama-sama kita membaca basmalah. Oke ya, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Coba ditengokkan mungkin. Oke, mungkin supaya lebih efektif, Bapak akan mencoba absensi terlebih dahulu ya. Oke, mulai yang pertama ada Nak Dimas hadir. Yang kemudian ada Nak Putri Hadir, Bapak. Yang ketiga ada Nak Naswa. Aku. Oke, yang keempat ada Nak Citra. Hadir. Oke, yang kelima ada Nak Afifah Kosi. Hadir, Pak. Oke, untuk yang keenam ada Nak Yuda. Hadir Bapak. Oke, yang ketujuh ada Nak Lina. Hadir. Oke, yang kedelapan ada Nak Wiwit. Hadir. Yang kesembilan ada Nak Salwa. Dan yang terakhir ada Nak Hesti. Hadir, Bapak. Oke, berarti hari ini anak-anak semua hadir ya. Oke. Oke, anak-anak, jadi di pembelajaran kita hari ini kita akan melanjutkan dari materi yang telah kita bahas kemarin. Namun sebelum itu, Bapak ingin mengecek semangat dari anak-anak semua yang ada di sini. Nah, oleh karenanya, sekarang ini Bapak akan mengajak anak-anakku untuk kita melakukan tepuk semangat. Ada yang nggak tahu apa itu tepuk semangat? Oke, bagus ya. Jadi mungkin setelah ini akan Bapak contoh itu lebih dahulu. Silakan anak-anak semuanya di sini bisa untuk menyimak dengan baik. Oke, Bapak mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat, bersemangat, bersemangat. Saya fokus, saya fokus, saya fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, gimana? Paham? Di sini semuanya sudah pintar, mungkin kita coba langsung satu kali saja ya. Oke, kita mulai dari hitungan 3, 2, 1. Tepuk semangat. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Saya fokus, saya fokus, saya fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, Oke, kalian semua sudah bisa melihat di layar televisi? Sudah. Ada yang bisa
membaca salah satu dari di antara kalian? Saya. Oke, Nancy. Interaksi sosial di lingkungan sekolah dan masyarakat. Oke, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah interaksi sosial di lingkungan sekolah dan masyarakat. Karena materi yang akan kita bahas hari ini merupakan materi lanjutan yang sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Adakah yang ingat materi apa yang sudah kita bahas di sebelumnya? Saya Pak Guru. Oke, Naafi. Tanggung jawab. Oke, tanggung jawab. Materi yang selanjutnya? Lupa Pak Guru. Oke, lupa. Oke, untuk materi yang kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya, selain tanggung jawab, kita juga mempelajari tentang peran kita sebagai warga sekolah dan juga di lingkungan. Nah, karena memang pembahasan hari ini merupakan lanjutan dari pembahasan yang sebelumnya, dan kita akan mempelajari lebih dalam mengenai apa itu interaksi. Jadi silakan nanti oleh anak-anak bisa untuk dicermati dan juga disimak dengan baik. Oke, mengenai interaksi sosial di lingkungan sekolah dan masyarakat. Adapun untuk tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan bentuk interaksi sosial di sekolah dan masyarakat melalui diskusi dan pengamatan dengan menyebutkan minimal 5 contoh secara tepat. Dan untuk tujuan yang kedua, mungkin Bapak kasih kesempatan buat kalian untuk bisa membaca untuk tujuan yang kedua. Belakang kanan, 1, 2, 3. Ya. Oke, Nina. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan interaksi sosial positif dan negatif serta dampaknya melalui debat pro kontra dengan menyampaikan minimal 3 argumen logis dan santun. Oke, betul sekali, Nina 100. Benar yang disampaikan Kak Nina, yaitu tujuan yang kedua kita akan belajar mengenai membedakan interaksi sosial positif dan juga negatif. Oleh karenanya, setelah ini silakan untuk disimak dengan baik terkait materi yang akan disampaikan. Oke anak-anak, kita sudah sepakati ya bahwasanya tujuan pembelajaran pada hari ini ada 2. Jadi untuk selanjutnya kita akan belajar tentang interaksi sosial di lingkungan sekitar. Adakah yang tahu apa itu interaksi sosial? Saya. Apa tuh? Ngobrol. Ya, ngobrol lagi. Bicara lagi. Berteman lagi. Berdiskusi lagi. Kenapa? Hidup berdampingan. Iya, nanti ya. Oke, jadi definisi dari interaksi sosial adalah seperti ini. Sebelumnya kita harus mengamati gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Bersekolah, guru, berdiskusi. Yang di bawah selanjutnya kita lihat siapa yang mau menjawab 3 pertanyaan ini. Saya. Oke, ada Nak Citra, Edi, Nang Wiwin. Oke, kita jawab satu-satu ya. Yang pertama, apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Ya boleh. Jadi yang gambar pertama ini tadi itu lagi diskusi, Ya. terus gambarkan interaksi positif. Terus yang B itu lagi bertengkar, yang mana D itu kayak interaksi. Interaksi negatif. Oke, mantap sekali. Oke, tenang lagi. Jadi perbedaan dari interaksi yang di atas sama yang di bawah itu, kalau yang di atas itu lagi belajar, sedangkan yang di bawah itu lagi bertengkar. Jadi yang di sini akan berdampak positif, sedangkan yang ini akan berdampak negatif pada diri kita sendiri. Oke, untuk pertanyaan kedua, mengapa interaksi sosial bisa terjadi? Saya menjawab. Oke, Kak Putri dulu. Nah, interaksi sosial bisa terjadi karena kita suka ngobrol. Ngobrol, oke, bisa. Nah, Yuda gimana nak? Karena ada hubungan di balik antara individu satu dengan yang lainnya. Oke, semua jawaban benar. Kita kasih aplaus dulu.
ada kita hubungan timbal balik antara Nak Putri sama Nak Yuda misalnya. Jadi misalnya Nak Putri bertanya, nanti hubungan timbal baliknya Nak Yuda bisa menjawab seperti itu. Oke, yang terakhir siapa mau menjawab? Saya. Oke, silahkan Nak Citra. Oke, ibu itu kan pertanyaannya, apakah aku pernah melakukan hal tersebut? Jadi ibu, aku tuh pernah. Untuk gambar yang A itu kan berdiskusi. Ya, berdiskusi. Aku pernah berdiskusi sama Naswa, sama Putri untuk mengerjakan tugas kelompok. Bagus. Lalu dalam kegiatan kampanye, saya pernah tidak sengaja menyerobot ambilkan makanan Wiwit. Lalu Wiwit marah-marah ke saya. Tapi saya sudah minta maaf kok ibu. Oh iya, pintar sekali kamu. Jadi dari kegiatan kamu yang pertama berdiskusi itu kamu bisa dapetin apa? Aku bisa dapetin ilmu sharing-sharing sama Putri dan juga Nasra. Jadi aku bisa dapat ilmu dari berbagai banyak yang kamu Kalau yang menyerobot makanannya Wiwit kamu dapat gimana? Gimana perasaan kamu? Tidak baik. Ternyata Wiwit marah-marah ke aku. Aku sudah jelasin kok kalau aku tidak sengaja Wiwit. Seperti itu ibu guru. Perasaan Wiwit gimana pas diserobot? Marah, Ibu. Oh, marah. Tapi sekarang sudah maaf-maafan kan? Loh, Ya kak. loh, Oke, jadi kita semua itu harus saling maaf-maafan karena kita sebagai manusia itu pasti tidak luput dari kata maaf karena kita juga pernah hilaf seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke definisi interaksi sosial. Tadi menurut kalian kan definisi interaksi sosial itu ada yang ngobrol, berdiskusi, berbicara, berantem kan tadi itu ya. Jadi definisi dari interaksi sosial itu ada di sini. Ada yang mau membacakan? Ya Ibu. Ya boleh, silahkan Dimas. Nah, jadi interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Oke, bagus sekali. Jadi, interaksi sosial itu merupakan suatu hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu maupun dengan individu dan kelompok, di mana nanti akan berdampak bagi kehidupan kita selanjutnya di masyarakat maupun di warga negara. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya di sini ada jenis-jenis interaksi sosial. Coba Nak Wiwit ngantuk? Enggak. Oke, dibacakan dulu ya jenis-jenis interaksi sosial. Oke. Jenis-jenis interaksi sosial. Nomor 1, interaksi individu dengan individu. Nomor 2, interaksi individu dengan kelompok. Nomor 3, interaksi kelompok dengan kelompok. Oke, ada yang ngerti nggak maksudnya apa? Nggak tahu. Oke, kalian tahu? Oke, nah Dimas tahu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Gimana Nazwa? Kalau yang nomor 1 Iya. dengan individu seperti saya sama Putri. Ya, gimana itu? Itu nanti ini misal kita bicara aku sama Putri gitu. Ya, bicara ngobrol. ya, Ya, oh, good job. Terus? Kalau yang individu sama kelompok itu berarti aku nanti sama Putri, sama Citra atau sama teman-teman yang lain. Ya, itu ngapain? Itu nanti diskusi. Ya, bisa. bagus. Selanjutnya? Untuk yang kelompok ini mungkin ini ya kalau menentukan ketua kelas itu Ya. nanti kita berkelompok. Ya, Aku oke. tahu yang nomor 3. Ya, boleh. Silakan apa tuh? Yang nomor Kelompok 3 dengan interaksi kelompok. kelompok itu kalau semisal kayak kelas kita itu ngobrol sama kelas sebelah gitu. Oh, pinter. Iya. Iya. Ada tanggapan lain, jawaban lain? Gimana? Kalau biasanya kelompok dengan kelompok itu misalnya lagi diskusi, nah bisa nanti bertukar pendapat
dari kelompok A ke kelompok B. Ya, oke itu bagus. Jadi jawaban dari anak-anaknya itu bagus semua, gak ada yang salah. Oke, aku jelasin satu-satu ya. Jadi interaksi individu dengan individu itu merupakan suatu interaksi yang terjadi antara individu satu dengan individu yang lainnya. Benar kata Nak Najwa tadi, misalnya Nak Najwa mau ngobrol dengan Nak Putri. Nah, itu merupakan salah satu interaksi antara individu dan individu. Sedangkan individu dengan kelompok itu antara satu individu dengan kelompok. Misalnya Nak Najwa sedang menjelaskan soal kepada teman-temannya yang lebih dari satu orang, seperti itu. Kemudian kalau interaksi kelompok dengan kelompok sama kayak tadi, berdiskusi dari kelompok A dengan kelompok B, terus berdiskusi antara kelas 1 dengan kelas 2, seperti itu. Jadi itu merupakan interaksi antara kelompok dengan kelompok. Sedangkan kalau pemilihan ketua kelas itu kurang tepat ya, karena di situ konsepnya itu bentuknya seperti demokrasi. Jadi antara satu individu dengan individu yang lainnya. Jadi masuk ke interaksi individu dengan kelompok. Seperti itu ya Nak Najwa. Ya Ibu. Oke. Karena waktunya hampir mepet, jadi Ibu bacakan dampak positif dari interaksi sosial ya. Yang pertama, kita dapat meningkatkan solidaritas antar sekawan. Yang kedua, kita dapat memperluas jaringan sosial atau menambah banyak teman seperti relasi. Oke. Kemudian dapat meningkatkan pengembangan diri. Misalnya melalui diskusi kita yang awalnya nggak tahu bisa menjadi tahu, seperti itu. Nah, setelah ada dampak positif, di sini ada dampak negatif. Seperti tadi kalau tengkar, kita itu kan kayak bisa menambah itu kekacauan di masyarakat, terus menambah ketegangan, sama seperti kata Nak Wiwit, menambah musuh ya kan. Kemudian juga ini berperilaku diskriminasi yang bisa merugikan yang lain. Oke, Nak Yuda, kenapa? Gak apa-apa Ibu. Oke, bisa didengarkan lagi ya. Oke, yang terakhir dapat mempengaruhi individu yang lainnya. Jadi misalnya kayak tadi menyerobot minuman, makanan. Jadi kayak ada yang kesel, ada yang marah, seperti itu. Solusinya kita ketika salah bisa langsung meminta maaf, seperti itu. Nah, penjelasan pada pagi hari ini Ibu selesai. Adakah pertanyaan atau ada yang tidak mengerti? Oke, selanjutnya kalau sudah paham, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu berkelompok. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu kegiatan berkelompok. Jadi nanti kita ada kegiatan debat. Nah, nanti yang di bagian kanan ibu ini untuk kelompok pro. Ya, untuk yang di bagian sini untuk kelompok kontra. Oke. Iya, semuanya. Bagian kelompok pro itu menjelaskan mencari yaitu kegiatan interaksi sosial dan apa dampaknya di sekitar. Oke, 5 kegiatan ya. Oke, untuk yang kelompok kontra mencari 5 kegiatan yang berdampak negatif di kehidupan sehari-hari. Apa bisa dipahami ya anak-anak? Ya, nama kelompoknya. Nama panjang. Guru. Gak mau jadi kelompok kontra.
menjelaskan pembukaan. Untuk Nak Salwa menjelaskan yang kegiatan 1 dan 2. Nak Wiwit untuk yang 3 dan 4. Untuk Nak Wina kegiatan 5. Dan Nak Yuda ini untuk membacakan kesimpulan di akhir. Oke, begitupun juga sebaliknya untuk yang kelompok kontra. Nanti yang Kak Dimas ini untuk membacakan pembukaan dulu. Baik Ibu. Oke. Bisa dimulai ya teman-teman? Ayo, Kita pasti menang. terus. Karena kita buku dari kelompok pro ya. Ya, ayo. Menurut pendapat kelompok pro, interaksi sosial tadi itu banyak sekali manfaatnya. Tapi yang salah satunya yang kita ketahui itu banyak menambah relasi, Bu. Iya, benar sekali. Lalu contoh dari interaksi sosial dan juga dampaknya itu ada banyak. Yang pertama itu bermain bersama teman. Nah, kalau kita bermain itu nanti tubuh kita jadi sehat, jadi banyak teman, dan kita jadi bahagia. Terus ada ketika kita ngajakin kelompok, ngajakin PR secara berkelompok. Nah, itu kita bisa saling membantu teman yang awalnya nggak bisa jadi bisa, kayak gitu, Bu Guru. Iya, benar sekali Nak Salwa. Terus ada lagi nih Bu, ada membantu membersihkan kelas. Nah, si positifnya apa? Pekerjaan akan cepat selesai, kelas bersih dan meningkatkan solidaritas. Kemudian ada lagi satu yaitu membantu teman yang kesulitan. Terus itu buat apa? Buat menunjukkan empati dan peduli terhadap teman sebaya dan meningkatkan persahabatan. Ya, benar. Terus ada lagi Bu Guru contohnya, yaitu mengikuti ekskul pramuka. Nah, dampak positifnya itu bisa belajar banyak keterampilan baru, disiplin, mandiri, dan juga punya teman-teman dari kelas lain gitu, Bu Guru. Oke, Kebebasan kita Kamu diam. Tapi dari kelompok kontra itu kita tidak setuju dengan pendapatnya kelompok pro. kenapa begitu? Soalnya meskipun kalau interaksi sosial itu pasti punya pengaruh dampak negatifnya Ibu. Misal kalau kayak kita ini nanti salah pergaulan gitu. Nah, kita tadi itu udah diskusi, Bu. Kita mempunyai contoh 5. Nah, yang pertama itu Ya, adalah apa aja? di teman. Dampaknya itu nanti korban itu sedih, terus takut ke sekolah dan tidak percaya dengan kesehatan teman. Ayo. Terus yang kedua itu kita juga ada bergaul dengan teman yang suka bolos sekolah. Nah, dampaknya itu dari tadi itu kita nantinya itu bakal ikut-ikutan bolos, terus pelajaran tertinggal dan dimarahi orang tua. Gitu, Bu. Betul. Ya. Selanjutnya. Yang selanjutnya ini ada kalau nanti itu terlalu banyak main gadget bersama, lalu dampaknya bisa lupa waktu, lupa tugas, tidak dikerjakan tugasnya, matanya jadi rusak, terus jadi malas belajar deh. Terus yang keempat ada saling mengejek atau bertengkar karena berbeda pendapat. Nah, nanti dampaknya itu pertemanannya itu bisa rusak, suasana kelasnya juga tidak nyaman, nanti jadi saling dendam begitu. Ada lagi nih Bu contohnya, itu terpengaruh teman, objek bohong dan mencuri. Nah, itu pasti ada dampaknya. Contohnya, karakter yang kita miliki menjadi rusak, jadi buruk. Lalu kita tidak dapat dipercaya lagi oleh teman-teman, dan kita juga dipukul tahu. Terus kalau interaksi sosial itu buruk, berarti kita nggak boleh ketemu dong. Terus bukannya yang salah itu orangnya ya, bukan interaksi sosialnya. Bukan begitu. Kami itu dari kelompok kontra itu bukan bilang buruk, tapi interaksi sosial itu juga ada dampak buruknya, dampak bahayanya gitu. Oh gitu. Oke, kami terima pendapatnya. Jadi setelah kami mendengar kelompok kontra
memang ada bahayanya, tetapi kami tetap yakin bahwa manfaat interaksi sosial itu jauh lebih besar. Jadi yang penting kita belajar berinteraksi dengan baik dan benar saja. Tuh. Tapi ibu, kalau menurut kelompok pro, kalau berteman dengan orang yang suka bunyi, apakah itu juga dampak positif? Makanya. Itu benar, aku mau jawab dulu. Ya, jawab dulu. Nah, bagaimana kalau anak nanti terpengaruh sama teman yang nakal? Itu makanya kalau nyari teman itu kita harus pintar-pintar, cari teman-teman yang baik. Nah, interaksi sosial yang benar itu akan berdampak positif bagi kita. Gitu teman-teman kontra. Gitu. Paham nggak kalian? Oke. Habis benar nih dari pendapat teman-teman kelompok pro, kita dari kontra tetap berpendapat kalau interaksi sosial itu perlu diwaspadai karena ada dampak negatifnya. Kita harus hati-hati pilih-pilih teman dan cara bergaul agar tidak terpengaruh hal buruk. Begitu. Ya sudah, teman-teman semuanya hebat sekali. Jadi untuk pendapat-pendapat tadi sebenarnya tidak ada yang salah juga tidak ada yang benar, karena setiap interaksi sosial itu juga berpengaruh dan bermanfaat bagi kehidupan kita di sehari-hari, dan kita sebagai warga negara yang baik, nah itu kita harus bisa mencari teman yang baik, kita harus mengikuti norma-norma dan peraturan yang sudah ada dan tertulis di negara kita, begitu. Jadi Oke, semuanya sudah sangat baik. Ya nanti dulu kasih permen ya. Oke, kita tadi sudah belajar mengenai interaksi sosial. Kita juga sudah bermain debat ya. Nah, sekarang saya ingin tanya, kira-kira perbedaannya interaksi sosial positif dan juga negatif. Satu orang boleh angkat tangan yang tahu? Aku. Ya, Citra. Kalau menurut aku, kalau yang positif itu yang baik, Kak Guru. Kalau yang Ya. negatif itu yang jahat. Betul. Jadi interaksi sosial yang positif itu hubungan baik kita dengan orang. Kalau yang negatif itu misalnya bertengkar. Nah, hubungan kita kan tidak baik dengan orang tersebut. Kira-kira cara menjaga agar hubungan kita selalu baik dengan orang, interaksi kita selalu baik dengan orang. Gimana kira-kira? Jangan suka jadi teman. Gak boleh jadi teman, pintar, lanjut. Jangan bergosip. Gosip, Ya, ada yang gosip? ada. Ini dia Itu sendiri, contoh Kak yang Guru. tidak baik ya. Oke, jadi Salah. kuncinya untuk menjaga hubungan interaksi agar baik itu kita harus saling menghargai, kita saling menghormati ke teman-teman kita. Nah, kita sudah berdebat tadi. Kira-kira manfaat debat untuk kita itu apa? Saya Pak Guru. Ya, Alfi. Kita bisa tahu cara bertengkar yang baik. Nah, itu tidak boleh ya. Di mana-mana bertengkar itu tidak baik. Ya. Nah, tidak pulang-pulang nanti. Bentar ya. Jadi di debat ini kita bisa melihat dua sisi. Jadi interaksi sosial itu tidak selamanya negatif. Ada juga positif. Enggak selamanya positif, ada juga negatif. Nah, itu nanti biar kita ada pandangan gimana sih yang baik, interaksi yang baik itu. Kalau misalnya ada yang negatif, berarti kita tidak boleh melakukan interaksi yang negatif. Seperti itu tujuan dari debat kita. Nah, sekarang kita rangkum keseluruhannya. Kita ambil poin-poinnya. Interaksi sosial itu hubungan timbal balik antar individu dengan individu yang lain. Nah, interaksi sosial bisa terjadi hal yang positif seperti hubungan baik kita dengan orang lain, bisa juga negatif, hubungan kita yang
kurang baik dengan orang lain. Yang baik contohnya kita kerjasama, gotong royong, itu contoh yang baik, yang positif. Nah kalau yang negatif, tentu contohnya bertengkar tadi itu tidak boleh. Bertengkar, berkelahi, mengejek, apa tadi? Gosip itu tidak boleh. Nah cara kita untuk selalu menjaga hubungan dengan baik itu kita harus bisa saling menghargai, kita harus bisa saling menghormati, bekerja sama dengan baik antar teman-teman, seperti itu. Nah, nampaknya sudah lelah belajar hari ini. Ya. Kita cukupkan. Halo. Nah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Beres-beres, hati-hati di jalan, sampaikan salam saya ke kedua orang tua kalian. Saya akhiri. Oh ya, dikumpulkan dulu. Ayo, yang tadi dikumpulkan dulu. Ya. Oke, terima kasih. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video PPC dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.